illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil muhtaramin al-mukarramin, ulama'una al-afadil wa habaibana al-fadail. Ndak gos ronsot bisa tak idari kuwi. Yang kami muliakan seluruh para habaib, para ulama yang mulia, lebih-lebih sahibul makan wal makanah yang mempunyai tempat yang mulia ini, beliau Kiai Haji Dr. Fadlan Musyafa, yang semoga beliau beserta keluarga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tambahan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga diberi umur panjang dengan sehat walafiat dan berkah, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan beliau Syekh Ammar Al-Jilani dari Palestina beserta rombongannya yang semoga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana negara Indonesia sejak awal kemerdekaan, negara yang menyerukan kebebasan Palestina dan menentang penjajahan di dunia, terutama di daerah Palestina. Juga yang kami muliakan Habib Hasan Toha, Habib Firdaus Al-Munawar, Habib Taufik Toha, Habib Ja'far Al-Munawar, beserta para kiai-kiai yang kami muliakan, yang tak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat taklim saya, dan juga sahabat kami yang satu kelas, walaupun beliau lebih senior dari kami, beliau Haji Ruefi, yang beliau luar biasa menjadi penyemangat kami waktu mondok di Makkatul Mukarramah, yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pejabat pemerintahan yang berkhidmat dalam pemerintahan, ada fraksi-fraksi DPR wilayah, ada Mas Ja'far, ada Mas Naryoko yang berkhidmat di pemerintahan dan berkhidmat untuk negara, Ketua DPW Bapak Haji Mas Ruhan, Pak Suyono, Mas Richard, dan lain-lainnya, teman-teman seperjuangan, dan seluruh para kiai yang tak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang berkah ini. Yang pertama adalah memperingati hari lahir Pondok Pesantren Fadlul Fadlan. Yang kedua adalah Hall Kiai Maimun Zubair, yang mana hal ini memperingati hari lahir Pondok Pesantren, insya Allah termasuk ayat wadzakirhum bi ayyamillah. Dan engkau wajib mengingat hari-hari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk di 17 Agustus di bulan ini juga kebetulan ngepasi adalah hari kemerdekaan Indonesia NKRI harga. Jadi menang itu penting.
mengenang, menolak lupa. Nah, ini penting. Beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa idh najjaynakum min ali fir'aun, ketika Allah memerdekakanmu wahai Bani Israel dari penjajahan. Wa idh qala Ibrahim wa idh kada wa idh kada wa idh kada fil Quran. Dan ingatlah ketika ini di dalam Al-Quran disebut kata wa idh wa idh wa idh wa idh di dalam Al-Quran, yang semuanya adalah kenanglah, ingatlah, jangan sampai engkau lupa. Dan di akhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Engkau mengingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, engkau akan menjadi orang yang sukses. Ketika engkau mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang hebat itu orang yang tidak berpikir hanya sumbu pendek, hanya yang dekat-dekat saja. Orang yang pintar adalah orang yang bisa membaca jauh ke depan. Orang yang bisa berpikir 1000 langkah ini akan kemana. Ini orang yang pintar. Nabi Muhammad SAW, beliau beserta Nabi Yusuf juga demikian. Beliau Nabi Muhammad SAW kapan mengatakan Nabi Yusuf itu akan beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, kapan ia sukses? Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dalam keterpurukan diusir ketika hijrah Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan kepada seorang sahabat, bagaimana kalau engkau di tanganmu ada perhiasan yang dimiliki oleh bangsa Persia, yang mana pada waktu seperti ini sekarang ini yaitu negara Rusia. Gimana tanganmu ketika engkau memakai perhiasan yang hebat, yang luar biasa, negara adidaya yang ada di dunia. Kapan Rasulullah SAW mengatakan ketika Rasulullah SAW terusir dari Makkah menuju kota Nabi Yusuf alaihissalam, beliau kapan beliau ini menjadi nabi? Kapan beliau menjadi sukses? Justru Nabi Yusuf sukses itu ketika beliau dilempar di dalam sumur, ditemukan oleh orang lain, walaupun Nabi Yusuf adalah Al-Karim, Ibnul Karim, orang yang mulia, putranya orang mulia, ini kata Rasulullah SAW. Gak ada orang mulia Ibnul Karim seperti Nabi. Tapi beliau kapan menjadi orang hebat? Beliau di Al-Quran dikatakan ketika diusir malah dicemplungkan ke dalam sumur, dijadikan budak, tidak ditahu siapa orang. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwa asa ayyam fa'ana aw nattakhidha walada wa kadzalika makkanna li wa kadzalika makkanna li Yusuf. Justru Nabi Yusuf alaihissalam ketika dijadikan budak dan ia hidup bersama orang besar
sehari-harinya bersama orang-orang besar, malam-malamnya bersama orang-orang seperti dengan semua, setiap hari bersama Kiai Fadolan. Makanya orang yang sukses tidak mungkin kecuali bersama orang yang orang sukses bersama saya. Soekarno bisa sukses karena bersama Gus Cokro Aminoto. Siapapun, Mbak Abdul Wahab, Kiai Haji Abdul Wahab beserta murid-muridnya Mbah Hasyim Asy'ari bisa sukses karena bersama Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak ada yang sukses kecuali orang yang bersama orang yang sukses. Maka yang jadi pemimpin ketua umum biasanya sekretarisnya, ya. Biasanya Nabi itu bisa menjadi Nabi seringnya setelah Nabi Muhammad SAW kapan menjadi Nabi? Ketika menyendiri di gua. Nabi Musa kapan menjadi Nabi? Ketika beliau 10 tahun berada bersama menyendiri di kota pulang-pulang menjadi Nabi. Dan ini dalilnya seorang santri. Kenapa santri itu harus mondok? Kenapa orang besar yang mau besar itu harus mondok? Karena nggak mungkin kecuali tokoh. Ya, menjauhkan diri dari yang lain, menjauhkan diri dari rumah, ngedoi Instagram, ngedoi Facebook, ya. Ini calon-calon orang besar di Rabbal Alamin. Kecoa yang sukses itu dua, ngaji tenanan utawa mangane sing akeh. Ya. Para anakku, para santri-santri yang saya Nabi Yusuf sukses itu demikian. Ketika menyendiri, setelah itu diangkat menjadi seorang yang hebat, yang mampu melakukan seperti yang dilakukan Pak Prabowo sekarang ini. Swasembada, kemandirian, kalau bahasa Arabnya iktifa uddati fi majal gidah. Swasembada makanan. Nabi Yusuf menjadi seorang nabi karena beliau mampu memanage keuangan negara, menjadi menteri keuangan. Ij'alni ala khazainil Quran. Mengapa tahu? Karena dari kecil bersama orang-orang hebat, dari kecil bersama orang-orang yang luar. Maka ini di pondok pesantren ini, maka alhamdulillah wa syukurillah pondok pesantren Fathul Fadlan pun demikian. Mulai awal sudah ditaksis, didoakan oleh Mbah Maimun Zubair, tepuk tangan untuk yang meriah untuk pondok Fathul Fadlan. Maka tak heran tadi disebutkan 11 yang dikirim ke Al-Azhar, 11 yang diterima. Kembali tepuk tangan yang meriah untuk lagi. Maka pondokkanlah, jangan mamang-mamang, ya. Dimondokkan di sini, mondok pesantren, jangan ragu. Kalau ada sekarang trennya di pondok pesantren menurun, jangan sampai ketika ada tikus di dalam lumbung membakar. Saya tadi duduk angen-angen. Apa yang akan saya sampaikan? Tak angen-angen. Ternyata saya kepikiran. Gak ada negara mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke sini itu beberapa daulah, beberapa kerajaan, beberapa generasi mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan Umayyah, dilanjutkan Abbasiyah, di barat Andalusia, diteruskan setelah Abbasiyah ada negara kerajaan-kerajaan kecil, tapi yang besar adalah Utsman, sehingga di masa sekarang ini, di masa saya urut dari
mulai Rasulullah SAW sampai zaman sekarang. Nggak ada kerajaan, tidak ada sebuah kenegaraan mulai Nabi Muhammad SAW sampai sekarang yang maju pada keemasannya kecuali membawa ilmu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pondok Pesantren Fathul Fatih. Alhamdulillah. Ini kalau nggak dipondokkan, kalau nggak digembleng, Indonesia mau bagai 2045 yang dikatakan akan dicanang-canangkan Indonesia emas. Kalau nggak ada anak pondok nanti bagai. Kita kembali ke sejarah. Rasulullah SAW Islam mulai pertama kali negara itu maju. Kapan Rasulullah SAW maju? Karena semuanya itu memakai ilmu. Pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Idza aradta an ta'rif majalisal ulama fandur ila majalisil fuqaha. Kalau kamu ingin tahu majelis duduk-duduknya Rasulullah SAW bagaimana, duduk-duduknya adalah ngaji dan pengaji. Sukses. Khulafaur Rasyidin semuanya didikannya Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bagaimana luar biasa. Diteruskan sampai Sayyidina Ali, ana madinatul ilmi wa aliyun pintunya ilmu. Sampai sekarang yang banyak riwayat hadisnya Khulafaur Rasyidin adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Abu Bakar pun demikian, Sayyidina Utsman demi. Diteruskan Umayyah. Kapan keemasan Umayyah? Di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pertama kali yang membukukan hadis hingga terbukukan sampai sekarang jasa-jasanya Umar bin Abdul dengan ilmunya luar biasa. Setelah Umayyah akhirnya nakal di tahun 150 setelah Umar bin Abdul Aziz bagus, Umayyah nakal, setelahnya 150 ganti generasi. Jadi orang kalau baik, kalau nakal ya akhirnya ganti Abbasiyah. Abbasiyah kapan masa keemasan? Ketika rajanya menyuruh anaknya untuk berkhidmat mencuci kaki gurunya. Abbasiyah 150 sampai tahun 800. 150 Hijriah sampai. Kapan masa keemasan Abbasiyah? Ketika rajanya mempunyai putra kecil 2, disuruh kamu mondok, kamu harus mencuci kakinya gurunya mereka berdua. Siapa ini? Harun ar-Rasyid dan Khalifah al-Amin wal Ma'mun. Luar biasa. Sampai ilmunya umat Islam kehabisan ilmu. Hadis dipelajari, Quran dipelajari sampai Khalifah menyuruh ilmu yang ada di timur India dan macam berbagai negara dibiayai untuk terjemah ke bahasa Arab. Jadi dulu ditranslate ke Arab. Kalau sekarang Arab ditranslate ke Indonesia. Saking habisnya ilmu yang dikaji oleh orang Muslim pada waktu itu, dan muncul ilmu teori filsafat dan sampai menjadi ilmu di Andalus. Kapan masa keemasannya? Ketika membuat perpustakaan besar sekali luar biasa di tahun masa keemasannya 360 sampai 400 Hijriah. Seorang raja di sana pada waktu keemasannya membuat perpustakaan yang luar biasa ilmuannya. Sampai karena satu buku berani khulafa sekitar membeli sekitar 200 juta lebih.
Coba kalian beli HP aja kalau untuk yang manfaat money-money. Tapi kalau beli iPhone sampai di sana hanya gara-gara kitab orang Agoni, kitab Agoni. Berapa mujallah? Pertama kali kata rajanya di sana, jangan sampai ada buku yang dikarang kecuali pasti harus ada di Andalus. Aku pas ning kono apa? Dan akhirnya menyeraji. Acaranya tanggal loro toh? Itu di Andalus. Ini aku ning kono. Sampai di Utsmaniyah Abbasiyah selesaikan. Yang resmi Utsman. Kapan Utsmaniyah masa keemasan dimulai Muhammad Al-Fatih, lalu diteruskan oleh Sultan As-Salim, lalu diteruskan Sulaiman Al-Qam. Ada muftinya yang luar biasa. Muftinya namanya Abis Su'ud yang mempunyai tafsir Abis Su'ud. Beliau bukan orang Arab, tapi syairnya, tata bahasa Arabnya melebihi orang Arab. Bukan orang Arab kaget semua. Beliau di zaman Sulaiman Al-Qanuni bersama Abis Su'ud adalah raja yang pertama membuat undang-undang untuk negara-negara. Jadi undang-undang 45, undang-undang semuanya ini, undang-undang maju di negara yang ada di dunia ini sebenarnya menginduk bikinan umat Islam. Zaman siapa? Zaman Sulaiman Al-Qanuni. Masa keilmuan yang luar biasa. Masa keilmuan yang luar biasa. Lalu kita di Indonesia, setelah itu Indonesia menjadi negara Indonesia. Kapan Indonesia ini menjadi luar biasa? Ketika Indonesia melakukan perlawanan di Diponegoro dibohongi, akhirnya Diponegoro kalah. Tetapi pasukan-pasukan Diponegoro sekarang memandangkan sekarang bukan perang fisik, tetapi ayo kita memakai senjata Muncul Syekh Mahfud At-Turmusi, muncul Mbah Soleh Darat, muncul Kiai Hasyim Asy'ari, muncul setelah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, muncul para ulama-ulama, muncul tokoh-tokoh Haji Umar Said Sarkit Islam, muncul tokoh-tokoh Islam, muncul keilmuan gail. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi di Mekkatal Mukarramah belasan, hampir 20-an dihitung, itu semuanya yang ngajar dari Maka dari situ saya masih menang. Alhamdulillah masih menang orang-orang tua Mekah. Saya ketika mondok di Mekah, kalau disebut orang Indonesia itu, saya itu merasa malu karena dihormati orang Mekah yang paling kuno-kuno. Tapi kalau melihat sekarang mondok aja menurun, innalillahi wa inna ilaihi. Ini yang mengangkat bangsa, yang akan bisa memajukan bangsa. 2045 Indonesia emas tidak akan terjadi kecuali oleh anak-anak pondok. Tepuk tangan untuk anak pondok. Kalau Indonesia ini tidak mondok, tidak belajar, bahkan ini kata Bung Karno, jadi al-fadlu ma syahidat bil a'dal. Sesuatu yang hebat itu apabila yang musuh pun mengalir, orang lain mengaku. Al-fadlu ma syahidat bil a'dal. Apa kata Bung Karno yang bukan terkenal Islaminya, tapi beliau sebenarnya bukan orang Islam? Apa kata Bung Karno? Percuma orang hebat ilmu apapun kalau tidak dilandasi mau ilmu menjadi engineering atau jadi apa, insinyur, mau jadi ahli IT, mau jadi punya apapun, mau bisa membuat apapun, tapi kalau nggak ada ketakwaan, nggak pernah di pondok, nggak pernah ketemu kiai, nggak pernah hadir majelis
yang terjadi pinter malah yang terjadi ilmu bukan menjadi malah maju, justru malah perusak negara. Alhamdulillah min Salib. Makanya ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ada, ini terakhir, kalau ada ketidak datangnya hujan karena paceklik musim panas, apa kata dunia, kata hewan-hewan, apa yang dilakukan oleh manusia, orang yang pintar, yang mempunyai ilmu, apa yang malah merusak dunia. Maka ini sudah pas, semoga tambah maju. Dan ini hall Mbah Maimun, pondok pesantren Mbah Maimun itu sangat-sangat menjunjung tinggi ilmu, apalagi ilmu yang dilandasi agama. Ini sangat-sangat mementingkan, sangat-sangat luar biasa cintanya. Semoga tambah maju, tambah berkah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat pondok pesantren Al-Fadl Fadlan, semoga semakin jaya. Barakallah, mabruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.